Oke, untuk topik pertama adalah ini, merasa kreatif atau enggak gitu ya. Kenapa sih Mas kok ditanya begini ya? Nanti akan saya jelaskan, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan ini dulu. Nah, kreativitas itu adalah kata yang sakti sekaligus penuh misteri ya. Jadi memang kalau saya spill sedikit, para ilmuwan pun belum bisa mendefinisikan kreativitas secara baku. Jadi nggak ada tuh pengertian kreativitas yang pasti ini nih, kreativitas adalah bla 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 gitu tuh nggak ada. Ya, spoilernya seperti itu. Karena memang kreativitas tuh berkaitan dengan banyak hal ya, kayak kepribadian, intuisi, otak, dan lain sebagainya. Makanya juga akhirnya timbul banyak mitos ya. Misalnya kreativitas adalah given gitu. Saya pernah benar-benar ketemu sendiri gitu dengan orang yang berkeyakinan seperti ini gitu loh. Dia bilang gini ke gue ya, gue yakin banget kalau kreativitas tuh bakat-bakatan gitu, itu given. Gak semua orang bisa kreatif gitu. Nah jadi agak gimana gitu saya ngelihatnya ya, padahal secara sains itu bisa dibongkar gitu. Terus gak semua orang jadi bisa kreatif kesannya. Misalnya kalau saya bekerja sebagai akunting gitu ya, atau sebagai karyawan bank yang jauh dari pekerjaan yang sifatnya ekspresif atau artistik. Nah kalau saya bekerja di tempat seperti itu biasanya jadi nggak ngerasa kreatif gitu ya. Karena ada teman saya juga bilang, wah yang bisa gambar tuh yang kreatif, yang bisa nyanyi yang kreatif. Nah seperti itulah yang banyak dipahami ya oleh orang awam gitu. Bener nggak itu semua? Nah di kelas ini itu nanti akan saya preteli semuanya gitu ya. Terus apa sih sebenarnya kreativitas? Nah ini juga dalam ya sebetulnya. Jadi nanti akan ada banyak video ya, kurang lebih total sih saya ada 27 video ya. Gitu. Mudah-mudahan sih yang ikut kelas ini akan mendapatkan pemahaman yang benar ya secara sains sebetulnya apa sih kreativitas. Nah kayak gitu. Karena memang ada banyak sekali yang tidak kita ya orang awam ketahui tentang kreativitas. Jadi semenjak saya mengajar kreativitas sebetulnya saya juga menganggap kreativitas itu apa gitu ya. Ternyata setelah saya banyak baca buku berbasis sains mengenai kreativitas, ada banyak sekali hal yang saya nggak tahu gitu. Dan kemudian ya gue pikir gue salah nih pemahaman gue. Dan alhamdulillah setelah ngajar itu saya jadi gandrung gitu sama kreativitas. Dan saya berpikir kayaknya bagus kalau ini diketahui oleh banyak orang ya. Salah satunya ya balik ke judul tadi, kalian merasa kreatif nggak? Teman-teman di sini merasa kreatif atau enggak? Ini ada studinya ya, dilakukan oleh Clayton Christensen, tapi sudah almarhum ya di tahun 2020 kemarin. Dan hasil studinya dimuat di dalam buku The Innovator's DNA. Dia mensurvei 6.000 profesional untuk ngikut tes ya. Nah terus ada pertanyaan seperti ini, Anda merasa kreatif? Gitu. Apakah Anda merasa kreatif? Ternyata yang mengisi surveinya dengan jawaban saya kreatif, mereka lebih bisa melahirkan solusi-solusi kreatif ya. Terus akhirnya mereka yang merasa saya kreatif itu melahirkan produk-produk atau jasa yang sebelumnya belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Wah luar biasa ya, mantap banget. Jadi hati-hati ya. Yang mereka juga yang merasa kreatif itu mampu memandang dunia dengan cara yang berlawanan ya. Jadi perspektifnya beda. Dia bisa mengambil sudut pandang yang lain ya, bahkan banyak yang bertentangan dengan orang awam sekalipun. Terus suka bereksperimen tanpa rasa takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut salah atau gagal gitu. Itu sebetulnya memang bagian dari ciri orang-orang kreatif sebetulnya. Nah itu yang nanti akan saya bahas juga di video yang lain. Nah jadi kesimpulannya, orang yang memandang dirinya nggak kreatif bisa benar-benar menjadi kurang kreatif. Jadi kalian teman-teman di sini hati-hati nih ya, kalau ngerasa aduh gue nggak kreatif sih, gue nggak kreatif, ya akhirnya bisa jadi nggak kreatif beneran gitu. Dan itu sebaiknya dihindari ya, apalagi kalian masih yang umurnya masih anak muda gitu ya, masih SMP, SMA gitu, kuliah atau baru-baru kerja. Sebaiknya jangan berpikir bahwa diri kita ini nggak kreatif, karena kalau udah berpikir enggak biasanya mandek gitu ya.
Jadi nggak ada nggak ada effort lagi gitu, karena sudah mindsetnya berpikir gue nggak kreatif. Ya udah selesai gitu kalau udah seperti itu. Tapi kalau berpikir sebaliknya, gue kreatif, gue bisa menciptakan sesuatu. Nah biasanya jalan tuh ada gitu ya, jalan tuh ada aja. Nah menurut sains gimana sih kreativitas gitu ya? Ini memang cukup sulit. Kalau kalian nggak percaya, silakan ya kalian ke Gramedia atau toko buku lainnya gitu. Terus kalian mencari buku-buku kreativitas. Kalau yang berbasis opini, kalian baca di majalah, itu banyak sih. Kreativitas adalah ini. Atau ada pemimpin perusahaan gitu ya, atau orang terkenal bilang kreativitas tuh ini. Ya bisa sih, namanya opini gitu ya. Tapi yang benar-benar berbasis sains itu susah itu ya. Dulu gue waktu awal pertama kali diminta ngajar mata kuliah kreativitas itu saya senang banget deh. Mas Oki, coba tolong ya ngajar kreativitas. Wow iya, siap Pak. Saya akan melaksanakan itu. Karena dosen kan senjatanya buku gitu ya. Jadi saya pikir saya harus mencari buku gitu. Cukup tugasnya mencari buku, menghimpun semua dan mengatur struktur atau sistematikanya dari awal sampai akhir semester gitu ya. Nah, gue pikir kan buku kreativitas tuh banyak gitu ya. Ternyata pas saya sampai di toko buku, waduh, mana nih buku kreativitas gitu. Nggak ada men. Coba aja sekarang kalian setelah nonton ini ya, coba ke Gramedia, cari buku kreativitas yang benar-benar basic gitu dan berbasis science. Ya bukan kreativitas bisnis, kreativitas menulis atau apa gitu ya sejenisnya, tapi yang benar-benar membahas mengenai kreativitas melulu ya, dan juga berbasis science. Itu susah, minta ampun susahnya. Cuman karena di lokal nggak ada, akhirnya saya cari ya buku-buku non lokal ya, dan di situ saya dapat akhirnya. Dan itulah yang akhirnya saya dapat banyak, dan itu yang akan saya jadikan bahan ajar di kampus juga ya, di kelas saya. Dan sebagian, nggak semuanya ya, kalau di kampus kan 1 semester lama, kalau ini kan cuman beberapa jam. Sebagian saya rapetin, saya masukkan ke dalam online kelas ini. Ya, jadi panjang sih kalau bicara gimana kreativitas menurut sains, dan jarang gitu ya. Kalian bisa buktikan sendiri. Oke. Kalau quotes-quotes gini banyak ya. Everyone has creativity ya. Cuman perkara unlocking gitu. Sebetulnya bener gak sih dari kita ini sudah ada bibit-bibit kreatif atau terkunci ya, tinggal kita unlocking? Bener gak seperti itu? Nah itu banyak memang ya kalau quotes-quotes seperti itu. Cuman kalau yang sains susah. Tapi memang rasa-rasanya ya, di dalam manusia tuh selalu ada keinginan untuk mencipta gitu, ada keinginan untuk membuat sesuatu gitu. Kayaknya udah nature-nya manusia tuh seperti itu, makanya peradaban maju terus ya. Itu salah satunya pasti gara-gara ada kreativitas. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih.